Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Oke, mudah-mudahan disehatkan selalu ya. Dan tidak terasa minggu depan rekan-rekan semua akan melaksanakan UTS. Jadi ini adalah sharing ya, pertemuan terakhir kita sebelum UTS. Oke, di pertemuan ini saya akan coba sharing tentang internet. Ya pasti rekan-rekan sudah tahu internet itu apa ya. Karena setiap hari rekan-rekan semua menggunakan internet. Bahkan bangun pagi pun pasti internetan dulu. Ngecek IG, Facebook, atau apapun itu yang berhubungan dengan internet. Seperti itu. Gitu ya. Karena internet ini sekarang udah masuk ke dalam jajaran gitu ya. Jajaran kebutuhan pokok. Jadi selain sandang, pangan, papan, internet. Seperti itu. Udah otomatis ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita apa saja gitu ya yang akan saya coba paparkan tentang internet. Di antaranya tentunya hardware yang dibutuhkan dalam menggunakan internet, lalu apa saja gitu ya yang ada di internet dan juga aplikasi browser karena ada berbagai macam aplikasi browser dari yang sering digunakan bahkan ada yang belum teman-teman ketahui seperti itu. Oke, kita langsung saja yang pertama. Nah, di sini ada beberapa penjelasan. Jadi internet ini merupakan kata singkat ya, yaitu International Network. Memang kita sering menyebutkan ya internet, kayak internetan yuk gitu. Jadi kalau kepanjangan ya, oke, International Network kan yuk, wah kepanjangan. Jadi udah internetan aja seperti itu. Jadi disingkat. Nah, di sini juga dapat disimpulkan bahwa internet ini adalah sistem komputer yang saling berhubungan yang areanya mencakup jaringan internasional. Wah, luas sekali ya memang. Contohnya, seperti ketika teman-teman mengupload sebuah video di YouTube, nah itu seluruh dunia dapat menyaksikan video teman-teman. Saking luasnya seperti itu ya. Bahkan teman-teman bisa berbagi file, foto seperti itu kayak seperti di Facebook, Instagram itu juga sama menyebar, semua orang bisa mengaksesnya gitu ya. Oke. Di sini hardware apa saja ya yang dibutuhkan untuk terhubung ke dalam sebuah internet. Tentunya memang ada beberapa alat media ya. Kalau misalkan kita pengen internetan pasti ada tools yang digunakan seperti itu. Kita cek yang pertama. Oke, nah di sini ada yang namanya personal komputer. Jadi personal komputer ini merupakan memang internet ini merupakan jaringan komputer. Maka ya personal komputer ini mutlak dibutuhkan sebagai media kita untuk mengakses sebuah internet gitu. Kita tidak bisa mengakses sebuah internet dalam pikiran gitu, tidak menggunakan PC misalkan kita berpikir bisa mengakses internet gitu ya, tidak akan bisa gitu ya. Dan selain personal komputer, kita juga sering menggunakan sekarang yang adanya smartphone gitu. Sekarang udah eranya canggih ya, modern seperti itu. Bahkan smartphone pun sekarang sudah bisa dianggap menjadi komputer gitu ya, hampir mengalahkan malah ya. Oke. Nah, di era milenial ini smartphone sudah berkembang pesat dan sekarang juga anak-anak SD ternyata sudah menggunakan yang namanya smartphone. Selfie-selfie gitu ya dengan teman-temannya, update status segala macam. Berbeda dengan kita jadi berasa tua ya. Berbeda dengan yang kelahiran 94. Mungkin memegang smart itu juga bukan smartphone ya, HP jadul malah kayak seperti Nokia 66, mungkin teman-teman mungkin ada yang tahu ada yang enggak ya, 6600. Memegang HP itu udah merasa kita memegang sebuah handphone yang canggih seperti itu. Beda ya kalau sekarang mungkin anak-anak SD juga handphonenya udah canggih-canggih ya. Insya Allah luar biasa memang dalam eh, apa kemajuan teknologi ini sangat pesat sekali seperti itu. Oke, jadi itu ya. Yang pertama personal komputer atau juga smartphone. Yang kedua yaitu modem, merupakan alat yang berfungsi untuk mengkonversi atau merubah signal digital menjadi signal analog atau sebaliknya. Yang intinya adalah sebuah alat di mana untuk menghubungkan internet juga gitu ya. Karena tidak adanya salah satu alat di sini gitu ya, maka internet itu tidak akan berjalan seperti itu. Nah, itu modem ya. Ini sebuah perangkat keras atau tools seperti itu. Oke. Nah, ini yang terakhir ISP atau sering dinamakan Internet Service
provider. Jadi ISP ini adalah sebuah jasa penyedia layanan internet. Tentunya banyak ya, selain yang ada di gambar di sini banyak sekarang jasa-jasa internet, mau yang BUMN ataupun yang swasta seperti itu. Ada mungkin contohnya IndiHome ya, yang BUMN seperti itu. Lalu ada yang Bisnet, itu mungkin yang swasta, dan juga ada MNC Play. Tentunya di sini mungkin rekan-rekan ada yang sudah menggunakan, dan juga bahkan ada yang pernah membandingkan. Mungkin yang pertama misalkan menggunakan ISP A, lalu karena ada beberapa kendala sehingga menggunakan ISP B, misalkan seperti itu. Memang dari beberapa ISP ini berbeda-beda dalam paketan dan juga fasilitasnya seperti itu. Oke. Jadi 3 itu ya. Ada PC atau smartphone, lalu ada modem, dan juga ISP. Ya inilah menurut saya kalau ISP itu yang paling penting karena dia yang memberikan akses internet seperti itu. Oke, kita next. Nah, di sini apa saja yang ada di internet? Banyak sekali ya. Segala informasi yang dibutuhkan oleh teman-teman ada. Mau yang baik, yang buruk itu ada. Ya tentunya di sini teman-teman harus pandai memilah ya. Kita gunakan internet ini dengan sehat, kita gunakan internet ini dengan yang positif-positif gitu ya. Jadi mungkin internetan ini boleh digunakan juga ketika untuk teman-teman berkembang dalam sebuah hobi. Misalkan hobi bersepeda, gunakan internet misalkan ya. Sepeda itu seperti apa sih? Sehingga nanti teman-teman bisa hobi sepeda dan membuka toko sepeda misalkan seperti itu. Jadi digunakan dengan yang positif-positif. Jadi jangan digunakan dalam stalking foto mantan misalkan seperti itu ya. Jangan ya. Itu masa lalu gitu ya. Move on aja seperti itu. Oke. Lalu kita coba yang pertama ada apa? Nah, ini adalah www atau www, World Wide Web. Biasanya nah di sini juga ada kegiatan ini disebut dengan browser untuk mencari informasi yang diperlukan user. Oleh karena itu, user dapat mengakses gitu ya situs-situs yang ada di internet. Ketika teman-teman mengakses sebuah situs, tentunya pasti teman-teman mengetikkan alamat ini atau kata ini. Misalkan www maaf ya saya sebut merek seperti itu. Misalkan www.lp3i.com seperti itu. Bahkan juga bisa secara otomatis ketika teman-teman ketik di search engine gitu ya. Misalkan di search engine di Google LP3i, ketika diklik pasti address bar atau alamat addressnya itu berubah menjadi www.lp3i.com atau .go.id atau .net misal, seperti banyak sekali ya. Nah, ini adalah salah satu yang ada di internet. Oke, lalu ada yang namanya email, electronic mail. Ya tentunya seringlah rekan-rekan di sini menggunakan dalam pengiriman tugas, dalam kerjaan seperti itu gitu ya, dalam berbagi file. Nah, seperti itu. Jadi merupakan pengiriman dan penerimaan surat, pesan maupun file melalui internet seperti itu. Jadi selain pesan juga kita bisa mengirim file ya, berbagi file. Contohnya misalkan dalam Google itu ada Google Drive seperti itu, dimana teman-teman bisa mengupload sebuah data teman-teman yang kita bisa akses dimanapun. Misalkan teman-teman daripada flash disk ya, takut lupa ketika menyimpan atau lupa membawanya, mendingan teman-teman upload. Jadi dimanapun teman-teman membutuhkan bisa teman-teman download seperti itu. Nah, email di sini tentunya banyak ya, tapi yang sering digunakan Gmail ya. Dulu sih zaman saya SMP dulu masih menggunakan yang namanya Yahoo. Pasti yang punya email Yahoo umurnya udah agak rentan-rentan menua ya seperti itu. Tapi yang sekarang lebih kebanyakan ke Gmail. Menurut saya seperti itu. Lalu ada juga Microsoft Outlook. Di sini juga bisa kita membuat sebuah alamat surel atau email ya, yang kemarin kita coba praktekkan. Cuman kemarin kita menggunakannya alamat yang Gmail seperti itu. Banyak sekali yang lain ya, tinggal teman-teman coba searching email jenis-jenis yang lain seperti itu. Oke, lalu ada VTP, File Transfer Protocol, yaitu sebuah software ya yang digunakan untuk mentransfer file dari suatu jaringan komputer ke komputer Anda, atau misalkan jaringan komputer tersebut yang dengan di-upload memang sama dengan Google Drive, yang dimana datanya itu di-upload
Tapi VTV ini sama juga membagi data. Contohnya, misalkan saya membuat sebuah website ya, yang akan dimana itu diupload ke internet. Ini menggunakan yang namanya VTV, yang dimana nanti juga di sini ada akun dan passwordnya seperti itu ya. Jadi sama diupload seperti itu. Oke, lalu ini adalah e-commerce. Nah, ini mungkin yang di apa ya? Kebutuhan rekan-rekan semua lah, apalagi perempuan ya. Gitu, sangat suka sekali dengan yang namanya e-commerce. Itu sebuah kegiatan bisnis dalam lingkungan internet sehingga memungkinkan untuk transaksi. Dulu e-commerce ini belum ada, walaupun ada banyak sekali orang-orang yang tertipu seperti itu. Tapi dengan kemajuan teknologi, dengan perkembangan teknologi, sehingga sekarang e-commerce ini sangat canggih. Jadi pasti valid ya. Kalau dulu rentan, sehingga validasinya itu sangat rentan. Kalau sekarang kan ketika ketika barang sampai itu baru dibayar seperti. Jadi sangat apa ya, minim lah dalam penipuan misalnya seperti itu. Pasti ketika barang nyampe baru dibayar. Jadi proses transaksinya itu kalau yang sekarang sangat-sangat bagus gitu ya. Oke, makanya dulu orang-orang tidak percaya ya kalau yang namanya online pasti itu mah tipuan gitu ya, pasti ketipu. Sekarang tidak ya. Sekarang setiap orang pasti berbelanja di e-commerce. Bahkan sekarang toko-toko pun sudah mulai tutup beralih ke e-commerce seperti itu, karena orang sudah malas gitu ya datang ke toko, sehingga mereka lebih memilih berbelanja di internet. Bolehlah teman-teman cek misalkan di Jakarta di Blok M atau apa, mungkin ada beberapa kios yang sudah kosong karena mereka bukan tidak jualan ya, tapi beralih ke media e-commerce seperti itu. Oke, selanjutnya aplikasi browser. Nah, di sini mungkin ada beberapa aplikasi yang sering digunakan oleh rekan-rekan semua ya. Nah, jadi dengan menggunakan web browser, teman-teman dapat menjelajahi situs-situs web di dunia. Ada yang positif, ada yang negatif tentunya. Tapi yang positif-positif aja ya. Yang negatifnya dicoret, dihilangkan, dihapus, di tip X, di apalah itu, gitu ya. Dan dari penjelajahan situs inilah, gitu ya, rekan-rekan semua mendapatkan informasi-informasi yang ada di dunia mengenai apapun. Bahkan dulu, bahkan sekarang gitu ya, semua jawaban kayaknya sepertinya ada di internet gitu ya. Bahkan mungkin teman-teman juga ketika ujian pasti searching. Ya, betul nggak? Betul dah kalau menurut saya gitu ya. Pasti searching. Misalkan apa ya? Hari-hari besar nasional, tinggal di searching aja nanti langsung muncul terus daftarnya gitu ya. Langsung ada seperti itu. Jadi banyak sekali informasi yang kita butuhkan tentang apapun, tentang memasak, hobi, tentang kerjaan seperti itu gitu ya. Mencari lowongan pun sekarang bisa di internet seperti gitu ya. Oke, banyak hal di internet gitu ya. Bahkan sering disebut dukun yang paling canggih, Mbah Google ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tentunya dalam menggunakan sebuah aplikasi browser, di sini ada beberapa fitur ya. Walaupun teman-teman jarang menggunakan, tapi di sini akan saya coba paparkan beberapa saja karena banyak. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita coba sambil praktek saja ya. Oke. Oke, kita coba sambil praktek. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi browser ya, yaitu Google Chrome salah satunya. Oke. Nah, di atas ini adalah apa namanya? Status bar gitu ya. Jadi, misalkan saya coba akses sebuah website. Oke.
Nah ini ya tadi yang www otomatis gitu ya. Memang semua internet itu menggunakannya. Oke. Nah ini adalah status bar. Status bar ini merupakan tempat untuk menampilkan informasi status halaman web yang sedang dibuka. Jadi yang sedang dibukanya tuh ya ini ada pixel, ada, mohon maaf ya saya mau menyebutkan merek, misalkan Tokopedia seperti itu. Nah dia adalah status bar. Kalau ini namanya adalah apa saya? Oke. Title bar ya. Nah kalau ini namanya title bar. Title bedanya kalau status bar tampilan beberapa halaman yang sedang aktif. Tapi kalau title bar itu halaman yang kita sedang aktif, sedang kita gunakan seperti ini. Ini sedang kita gunakan tuh. Nah itu ya. Nah sedangkan ada apa ya, plus ya, icon plus ini adalah new tab, yaitu menambah halaman baru. Misalkan kalau misalkan menggunakan keyboard bisa teman-teman menggunakan Ctrl N. Nah kalau ini tab baru tapi dengan halaman yang berbeda, bukan halaman yang berbeda ya, jadi di tempat yang berbeda, jadi terbuka dua halaman Google Chrome di sini. Nah, jadi ada dua. Itu kalau kita klik Ctrl N, tuh, bisa menambah lagi gitu ya. Kalau misalkan diklik ini saja, nah ini hanya menambahkan di sampingnya saja. Misalkan kita mau mengakses lapak misal seperti itu. Oke. Nah itu ya. Lalu ada yang namanya bookmark. Nah ini adalah bookmark. Bookmark ini kalau menurut saya sangat penting ya, dimana kumpulan alamat website yang disimpan, sehingga kalau misalkan kita mau digunakan kita tinggal klik lagi. Karena kita biasanya kalau manusia itu tidak luput dari lupa, tidak luput dari dosa dan lupa lah. Seperti itu ya. Nah di sini saya banyak sekali menyimpan bookmark atau alamat-alamat website yang sering digunakan seperti itu. Karena ya itu, biar kita tidak lupa tinggal kita klik saja. Misalkan kata-kata motivasi tinggal kita klik langsung muncul. Seperti itu. Lalu bagaimana cara membuat bookmark? Misal pixel ini akan saya buat bookmark ya. Tinggal teman-teman klik icon bintang ini nih. Ada tulisannya ya, bookmark tab ini. Tinggal kita klik, selesai. Nanti akan muncul di sini. Nah, ada. Nah, jadi untuk menyimpan alamat-alamat website yang sering kita gunakan gitu ya. Kita tidak perlu mengetik kembali seperti itu. Lalu ada apa lagi? Search engine. Ini mah udah sering rekan-rekan gunakan ya. Ya tentunya search engine ya dirancang untuk melakukan pencarian atas berkas-berkas yang tersimpan gitu ya dalam sebuah layanan www, FTP, publikasi. Lalu misalkan informasi-informasi yang ada di internet seperti itu. Tinggal kita tulis kata kuncinya, misalkan kata kuncinya sepeda, nanti ya kita yang akan muncul tentang sepeda gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, udah sering lah sepertinya rekan-rekan juga karena sering menggunakan jadi udah tahu ya. Oke, hanya sedikit ya. Akan saya coba tambahkan ada apa lagi di dalam sebuah browser. Nah, ada menu undo gitu ya. Kembali, back, dan undo dan redo ya. Next atau back lah, seperti itulah. Nah, oke, ada juga. Lalu ada menu reload. Reload ini untuk merefresh sebuah halaman, disegarkan. Nah, seperti itu. Atau menekan dengan F5. Nah, seperti itu. Lalu kalau ini udah pada tahu ya. Minimize, maximize, close. Oke, nah di sini juga ada beberapa alternatif gitu ya. Untuk tab baru silakan tekan Ctrl T, kita buktikan Ctrl T. Nah, betul. Kalau untuk new tab
atau misalkan keluar jadi ada dua aplikasi Google Chrome yang terbuka seperti tadi ya, CTRL-N. Ini baru, itu tampilan baru seperti itu. Oke, riwayat ini adalah history ketika teman-teman mengakses sebuah internet. Nah, di sini ketahuan ketika teman-teman mengakses internet yang baik atau yang buruk seperti itu. Nah, di sini ketahuan nih, kecuali teman-teman hapus nih riwayatnya gitu ya. Seperti itu. Unduhan, nah itu adalah tempat-tempat di mana ketika teman-teman mendownload sebuah file, nanti masuknya ke unduhan atau CTRL-J. Gitu ya, CTRL-J. Nah, langsung masuk. Kita tahu apa saja yang kita download seperti itu. Lalu ada cetak, misalkan gitu ya. Teman-teman belanja, saya menyebutkan merek kembali, mohon maaf ya. Misalkan teman-teman atau enggak, bukan itu deh, kita coba gambar aja lah. Misalkan gambar sepeda. Nah, saya misalkan ingin sepeda ini nih. Nanti pengen nyari misalkan di toko sepeda. Teman-teman bisa menggunakan fasilitas cetak yang nantinya kita akan print lalu kita bawa gitu ya. Oke, kita contohkan. Nah, misalkan seperti ini kita cetak. Nah, nanti otomatis akan mencetak, bisa disimpan sebagai PDF ataupun disimpan ke Google Drive. Tapi nanti di sini pastikan teman-teman sudah login di email ya, gitu. Atau misalkan langsung di print juga boleh. Tinggal kita simpan, print, kita bawa atau kita simpan sebagai PDF, kita simpan di handphone, kita tunjukkan gambarnya seperti itu. Oke, ada zoom ketika teman-teman tidak kurang jelas gitu ya. Misal, nah tulisan ini kurang jelas misal. Teman-teman tinggal menggunakan dengan menekan CTRL plus untuk memperbesar. Nah, ini ada ukurannya 150 atau memperkecil dengan CTRL minus atau kurang ya. Nah, seperti ini. Kembali normalnya lagi berarti 100% seperti itu. Oke. Apalagi? Banyak ya. Banyaklah ketika teman-teman di sini menggunakan sebuah internet, intinya seluruh informasi gitu ya. Teman-teman bisa dapatkan tentang apapun itu mungkin ya. Ada di internet. Oke. Nah, mungkin itu saja ya rekan-rekan semua. Memang belum banyak yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat gitu ya untuk rekan-rekan semua. Nah, nanti untuk diskusi biasa di Google Classroom gitu ya. Dan untuk apa ya? Jadi lupa nih, ada yang mau disampaikan cuman lupa. Lama ya. Nanti sajalah. Oke. Itu saja rekan-rekan semua. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.